Di saat semua anak di desa Makalelon Kakas Minahasa bebas bermain di luar, Angel hanya bisa melihat mereka dari teras rumah. Itu disebabkan kondisi Angel yang sejak usia 5 tahun didiagnosa menderita sakit leukemia. Angel. Ya. Angel masih dulu, belajar. Saya sempat khawatir bulan Juni yang lalu karena Angel sakit dan bawa di rumah sakit sempat kritis. Angel itu dari kecil sudah mulai sakit. Hampir setiap tahun Angel masuk rumah sakit, dan Angel kalau sakit Angel tuh merasa lelah, nggak bisa kemana-mana, cuman di tempat tidur terus. Angel. Ya. Gimana? Ke bawah. Pakai masker dulu. Ke bawah, guys. Keseharian Angel di rumah, bermain di dalam rumah, berkreativitas, menggambar, belajar, dan lama-lama sudah mulai bosan karena nggak bisa kemana-mana. Numpang hidup teman-teman bermain di rumah, dia bikin prakarya di rumah. Tambah lagi dia kalau dia nonton Superbook dia lebih semangat yang dia hilang semua dia rasa sakit lantaran dia bawa Superbook. Perkenalan Angel dengan program pemuritan Superbook berawal di sekolah minggu gereja GSJA El Shaddai Makalelon Kakas yang adalah mitra pelayanan Cahaya Bagi Negeri. Pada waktu pertama kali Angel mengikuti kegiatan Superbook di gereja kami, awalnya dia pendiam, dia pemalu. Mungkin dia merasa berbeda dengan teman-temannya yang lain. Awalnya Angel sedih karena Angel nggak bisa sama dengan teman-teman lain, bisa bermain, menyanyi, menari karena Angel itu sakit. Semenjak pandemi, kakak Amelia juga terus memberi dukungan dan semangat kepada Angel lewat cerita-cerita Alkitab yang ada di Superbook. Angel mengikuti Superbook bisa percaya diri, berani, dan mengandalkan Tuhan. Kisah Daniel, karena Daniel itu mengalami masalah tetapi Tuhan yang memberikan dia kekuatan. Sosok Tuhan Yesus itu adalah Allah yang memberikan mujizat bagi Angel. Dan Angel berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan Angel kekuatan dan kesehatan. Sampai saat ini Angel juga bisa dipakai Tuhan biar bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Harapan kami orang tua, dia sehat, dia ceria, dia boleh melayani Tuhan dan juga menjadi kebanggaan kami, Mak Papa. Apa yang dilakukan CBN dan Superbook sangat baik, terlihat oleh anak kami. Saya bersyukur sekali Superbook boleh ada di Desa Makalelon ini. Terima kasih. Mama, papa, kakak-kakak, dan adik-adik semua, ayo jadi berkat bersama Superbook untuk layani jutaan anak di Indonesia. Bulan ini ada yang spesial loh. Dengan berdonasi mendukung program pemuritan anak Superbook, kalian akan mendapatkan kaos keren ini. Wow, jangan sampai kehabisan ya. Ayo berani bergerak bersama Superbook. Hubungi kami sekarang. Kisah abadi bagi seluruh bumi, firman-Nya hidup selamanya. Superbook. Hosana ya Hosana, serukan Superbook. Hosana ya Hosana, serukan Superbook. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Kami percaya semua adik-adik yang ada di rumah sehat selalu dan semakin diberkati Tuhan. Siapa yang tadi pagi waktu bangun berdoa sama Tuhan? Good, oke. Nah hari ini adik-adik lihat nggak? Kira-kira apa yang terjadi sama Kananda? Nah
Kita tanya dulu Kananda ya. Kira-kira apa yang saat ini jadi doanya Kananda, jadi kekhawatirannya Kananda, jadi pergumulannya Kananda? Halo Kananda. Halo Kak Happy. Adik-adik itu lagi nanya sama Kak Happy, kok Kananda lagi murung, lagi khawatir, kok kayak sedih dan lain sebagainya. Coba Kananda jelaskan sama adik-adik semua yang ada di rumah apa yang terjadi hari ini. Jadi gini loh Kak Happy dan coba. adik-adik semua. Iya. Aku tuh kan ikutan lomba dance gitu kan. Dance, wow. Pantas ini ya tampangnya kayak dancer gitu ya. Nah terus besok pengumumannya. Terus Jadi aku kekhawatirannya takut. apa? Oh takut. Kalau aku kalah gimana? Kalau aku ngecewain orang tua aku gimana? Kalau nggak tahu. Aduh Kananda. Nah sekarang kira-kira adik-adik ada di rumah ada tips nggak buat Kananda? Coba tulis di kolom komentar ya. Kananda begini, Kananda harus begini ya. Oke. Nah sekarang Kak Happy mau kasih tips buat Kananda hari ini. Nah sekarang Kananda coba tenang dulu, tenang. Jangan pikirkan apa yang terjadi besok. Tapi percaya waktu Kananda tenang, nah Kananda itu harus berdoa sama Tuhan. Berdoa minta supaya Tuhan kasih ketenangan, supaya Tuhan kasih satu kekuatan yang baru. Bahwa percaya besok yang terjadi itu adalah satu kemenangan buat Kananda. Gitu. Jadi harus tenang, harus supaya Kananda itu bisa berdoa. Nah waktu Kananda berdoa, kekhawatiran itu akan hilang. Ketakutan itu akan hilang. Nah, satu ayat atau super ayat hari ini supaya menenangkan Kananda, menenangkan hati Kananda yang tidak gelisah dan tidak khawatir lagi. Satu super ayat hari ini. Apa? Oke, Kananda tetap di sini, jangan kemana-mana. Coba senyum dulu, senyum kasih tahu sama adik-adik bahwa Kananda udah nggak khawatir lagi. Kami ambil Alkitab dulu. Oke. Nah, satu ayat buat Kananda hari ini supaya tidak khawatir dan besok apapun keputusannya Kananda pasti tenang. Ya, Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Gitu. Tadi kan Kak Happy udah bilang waktu Kananda gelisah itu harusnya tenang dan berdoa supaya apapun keputusannya Terbaik buat Kananda ya pasti. Itu bener. Kasih jempol dong buat Kananda. Baiklah kalau begitu aku nggak akan takut lagi. Iya. Apapun keputusannya ya. Iya. Nah sekarang kita sapa dulu adik-adik semua yang ada di rumah. Mereka lagi ada kita di belum depan. sapa. Iya mereka mau ikut ibadah juga bersama-sama dengan kita hari ini. 1, 2, 3. Shalom adik-adik semuanya. Kembali lagi di Sekolah Minggu Superbook. Yeay. Wah Happy aku jadi semangat banget nih Semangat buat kan? Sekolah Minggu hari ini. Gimana kalau kita mulai aja langsung? Boleh sekali, tapi kita berdoa dulu dong. Oh iya. Adik-adik semua yang ada di rumah, kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami ada dengan kekuatan, dengan kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Dan kami katakan Tuhan Yesus terima kasih buat semuanya. Hari ini kami akan beribadah, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Kami memuji Tuhan dan kami menyembah Tuhan. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Yeay. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis merayuku, aku pun berdoa
Dadah. Yuk kita mau lanjut pujian kita ya. Oke, siap. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, pada sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berserah, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berharap, pada sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi
jalanku. Semua adik-adik yang ada di rumah, kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur kalau hari ini kesempatan yang luar biasa. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menyembah Tuhan, karena kami ingat betapa besar kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan, menjadi berkat buat kami semua sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kananda, hari ini Kak Happy udah bahas tentang berdoa nih. Nah sekarang Kak Happy mau tunjukin satu kisah di mana di dalam Alkitab itu melalui film Superbook ada satu tokoh Alkitab yang harus melawan nabi-nabi palsu. Wow, terus? Itu bahaya buat dia sebenarnya. Tapi ada tapinya. Tapi ketika dia berdoa, Tuhan menjawab doanya dan dia bisa melawan nabi-nabi palsu. Itu Kananda. Wah, sepertinya kisah ini harus aku ketahui banget. Dan adik-adik juga harus tahu. Harus tahu. Gimana kalau kita lihat langsung animasi ya? Boleh. Engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Melainkan engkau dan kaum keluargamu. Sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau telah mengikuti para Baal. Panggil setiap orang Israel untuk bertemu di Gunung Karmel. Pastikan untuk membawa 450 Nabi Baal yang duduk di perjamuan Isabel. Saya! Kenapa Raja memanggil semua suku Israel ke sini hari ini? Aku dengar itu karena Nabi Elia yang memintanya. Elia? Dia lagi sembunyi. Tidak seorang pun tahu tentang dia. Jawablah aku ya Tuhan. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah. Dan Engkaulah yang membawa hati mereka tobat kembali. Aku tidak tahu apa yang Elia pikirkan. Tapi aku percaya kau siap untuk tantangan ini. Rajaku, kami tidak takut Elia ataupun Allahnya. Berapa lama lagi kau berusaha melakukan kedua hal ini? Lihat, itukah Elia? Dia masih hidup. Jika Allah adalah Tuhan, sembahlah Dia. Tapi jika Baal adalah Tuhan, sembah Dia. Akulah Nabi Allah satu-satunya yang masih ada. Tetapi Baal memiliki 450 nabi. Bawa kepadaku 2 lembu jantan. Nabi-nabi Baal ambil 1. Lalu taruh dagingnya di atas kayu tanpa menyalakan api. Aku akan melakukan yang sama dengan lembu yang satunya dan tidak akan menyalakan api. Lalu kau panggil nama dewa-dewamu dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Allah yang menyalakan api di kayunya adalah Allah yang benar. Iya. Kalian duluan, karena kalian lebih banyak. Baal, kami memanggilmu. Turunlah di tengah kami.
Kami mohon Dewa yang berkuasa, yang memberi kami hidup. Turunlah, oh Baal, dan nyalakan api atas Mesbah. Kaulah yang memiliki kuasa atas seluruh langit ini, oh Baal. Kau hebat, dan kami hambamu yang tidak berdaya. Turunlah dan turunkan kuasa hukum dan api. Karena kaulah yang menjadikan semuanya. Kami hamba-hambamu yang tidak layak. Kupikir harusnya sesuatu sudah terjadi saat ini. Di tengah kami, Baal. Kami adalah hamba-hambamu yang taat. Turunlah atas tumpahmu. Kami hambamu yang tidak layak. Lagi. Dia kan dewamu. Mungkin dia sedang bermimpi. Mungkin sedang ke kamar kecil atau sedang jalan-jalan. Atau mungkin sedang tidur. Shh. Jadi kalian harus membangunkannya. Berkatilah mereka yang mengikutimu, Baal. Izinkanlah kami melihatmu. Turunlah atas kami, Baal. Turunlah, oh Baal. Turunlah, Baal. Turunlah, oh Baal. Turunlah atas kami. Dan beri tanda. Beri kami tanda akan kuasa-Mu. Oh Baal. Turunlah atas kami. Aku tidak mengerti. Sangat aneh. Aku tidak tahu. Penuhi 4 tempayan dengan air, dan tuangkan air itu di atas kurban dan kayu-kayunya. Lakukanlah lagi. Sekarang lakukan lagi ketiga kalinya. Oh Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, buktikan hari ini bahwa Kau adalah Allah Israel dan akulah hamba-Mu. Buktikan bahwa aku melakukan semua ini atas perintah-Mu, oh Tuhan. Jawablah aku agar semua orang tahu bahwa Engkaulah Tuhan adalah Allah dan Engkau telah membawa mereka kembali padamu. Tuhan adalah Allah. Tuhan adalah Allah. Oh, Tuhan adalah Allah. Tuhan adalah Allah. Terpujilah Tuhan. Tuhan itu baik. Terpujilah Allah. Ampuni kami, Tuhan. Ampunilah kami, Tuhan. Ampuni kami. Terpujilah Tuhan. Ampuni kami telah berpaling dari-Mu. Ampuni
kami telah berbalik darimu. Dan Elia naik ke atas gunung Karmel. Lalu ia sujud ke tanah. Lalu ia katakan kepada hambanya, "Pergi dan lihatlah ke arah laut." 7 kali Elia memberitahunya untuk melihat. Akhirnya, untuk yang ke-7 kalinya, hamba itu melihat awan kecil. Ada awan kecil sebesar kepalan tangan di laut itu. Beritahu Ahab untuk menyiapkan kuda-kudanya untuk pulang sekarang. Jika tidak, hujan yang akan menghentikannya. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah dan juga Kananda yang ada bersama dengan Kak Happy hari ini, dengan kisah Elia yang barusan kita lihat tadi nih, kuasa doa itu sangat besar kuasanya. Betul banget Kak Happy. Hari ini tuh dari kisah Elia kita sama-sama belajar ketika Elia di dalam masalah yang sangat berbahaya, menghadapi nabi-nabi Baal, dia tidak takut sama sekali. Dia tetap percaya. Karena dia percaya kalau Tuhan yang ia sembah itu tidak pernah meninggalkan dia. Dan ketika dia berdoa, Elia percaya bahwa Tuhan akan selalu menjawab doanya dan Tuhan akan membantu dia untuk menyelesaikan masalahnya. Wow, keren banget ya. Hari ini kita belajar bahwa kita jangan sampai terjebak dalam ketakutan. Betul. Karena kalau kita terjebak dalam ketakutan adik-adik dan Kananda, maka yang pertama kita tidak akan pernah fokus untuk berdoa sama Tuhan. Betul banget pasti. Dan yang kedua, kita tidak akan bisa melihat Tuhan menjawab doa kita setiap hari. Betul. Gitu Kananda. Nah adik-adik, hari ini kita sama-sama belajar pentingnya kita berdoa. Betul sekali. Ketika kita sedang sedih, ketika kita dalam masalah, ketika kita lagi khawatir, bukannya kita menjauhi Tuhan, tapi kita harus datang kepada Tuhan. Betul sekali Kananda. Nah adik-adik, hari ini Kananda mau ajak adik-adik semua yang mungkin lagi sedih atau lagi khawatir atau lagi dalam masalah, kita yuk sama-sama kembali kepada Tuhan. Kita mau berdoa sama Tuhan untuk supaya kita dikasih kekuatan untuk bisa menghadapi semua ini. Betul sekali Kananda. Ya adik-adik semuanya, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami sama-sama belajar Tuhan untuk kembali mengingat akan kuasa-Mu, kembali percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami hari ini mau sama-sama berdoa, tolong Tuhan berikan kami kekuatan, berikan kami iman yang penuh kepadamu Tuhan, sehingga kami bisa selalu percaya bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau Allah yang selalu menuntun kami, Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong
Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. 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 Nah Kak Nanda dan semua adik-adik yang ada di rumah, ada satu kisah kesaksian yang menguatkan kita semua pastinya. Tentang apa tuh? Nah ada satu anak, dia tetap setia berdoa walaupun dia dalam ketakutan. Wow. Dan apa yang terjadi Kak Nanda dan adik-adik semua yang ada di rumah? Tuhan menjawab doanya. Wah, aku penasaran banget gimana sih kesaksiannya. Pokoknya keren banget. Kita lihat langsung aja Kak. Langsung aja, ini dia. Kehidupan di Desa Darit, Kalimantan Barat sangatlah sederhana. Hutan lindung Seiraya masih menjadi sumber kehidupan bagi banyak keluarga di desa ini. Mereka harus bekerja keras mengusahakan tanah hutan untuk bisa dipakai berladang demi mencukupi kehidupan sehari-hari. Hari ini, Kak Eliana, guru sekolah minggu dari GBI Kerajaan Allah Darit, akan membawa kita bertemu dengan seorang anak pemberani dan punya hati yang lembut, Devi Panus. Devi atau sering dipanggil Lepi menjadi cermin kerasnya cara didik di sebagian besar keluarga di daerahnya. Yang saya lihat dia memang anak yang lembut, baik hati. Anak ini memang agak sensitif gitu. Saya akan mendengar curhatan dari Lepi ya. Kalau dia waktu dulu sering mendapat perlakuan kasar dari papa mamanya. Apakah ini benar? Mungkin Pak Lepi dan Mak Lepi bisa menceritakannya. Dari Pak Lepi dulu, silakan Pak. Ya benar Bu, saya kan kasar dengan anak wajar supaya mentalnya lebih kuat. Dulu kan saya didik orang tua kan keras juga. Saya pernah mendidik dia keras karena dia tidak mau nurut, tidak mau diatur. Aku suka dimarahin, pukul pakai kayu, pakai penyapu. Sikap yang dilakukan Lepi hanya sebagai respon dari apa yang dia lihat serta yang dia terima. Mak dan papa saya suka pilih kasih. Kalau adik saya minta dibeliin baju, apapun mama saya tetap berikan. Pernah saya minta dibeliin baju, mama saya tidak mau, saya terus kena marah. Misalnya saya dimarah, saya suka pergi ke rumah nenek, saya nangis di rumah nenek. Sikap orang tua terhadap Lepi sangat melukai hatinya. Lepi sampai tidak nyaman tinggal bersama dengan orang tuanya. Dan ia lebih memilih untuk pergi ke rumah neneknya. Maka dari itu sikap Lepi jadi susah untuk disuruh oleh orang tuanya. Karena Lepi selalu mengingat setiap perbuatan orang tuanya kepadanya. Lepi, bantu mama. Lepi, bantu mama, Pak. Lepi, bantu mama. Jadi susah bantu mereka. Mendingan aku main bersama teman-teman. Tapi
Tapi kesakitan yang Lepi rasakan belum selesai. Ia ditampar oleh papahnya di depan umum saat dia minta dibelikan mainan oleh papahnya. Pernah saya minta dibeliin mainan sama bapak, tapi saya malahan dipukul di depan orang ramai. Saya sakit hati sekali waktu itu. Lalu saya pergi ke hutan cari ikan dan cari buah untuk dijual, dapatkan uang untuk beli mainan. Lalu saya berdoa pada Tuhan untuk papa mama boleh berubah dan suka tidak marah-marah lagi kepada aku. Saya kan waktu marah, ekonomi susah, pekerjaan saya susah, akhirnya saya mukul Lepi. Lalu saya mulai ngomong sama papanya Lepi bahwa seorang bapak adalah imam dalam keluarga yang harus mendidik anaknya dengan baik dan ada cara-cara sesuai dengan firman Tuhan sehingga mulai ada perubahan. Sampai suatu hari, ada kakak guru sekolah minggu yang mengajak Lepi untuk pergi ke sekolah minggu Superbook yang ada di gerejanya. Lalu saya diajak tante sama guru sekolah minggu dan saya mengikuti sekolah minggu Superbook dan saya menonton kisah Yakub dan Esau. Saya belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saya dan saya mengampuni papa, mama. Saya sayang mereka. Saya menantang Lepi untuk mengambil sikap dari hal mengampuni, karena kalau cuma ngomong saja tapi tanpa tindakan dia belum mengampuni dengan benar. Saya ajarkan seperti itu. Ayo Lepi, kita ke ibadah bawah. Di bawah ada orang tua di mana Lepi akan ngomong sama papanya dan terjadilah satu pemulihan antara ayah dan anak ini dan mereka saling mengampuni dan sungguh luar biasa sampai jemaat juga melihatnya, mereka diberkati dan juga ada yang dipulihkan karena melihat hubungan antara Lepi dan ayahnya sudah dipulihkan. Sejak hari itu, ada sebuah perubahan yang terlihat jelas di antara Lepi dengan papa, mama, dan adiknya. Saya sangat-sangat menyesal perbuatan saya dengan Lepi, Ibu. Kasar, saya mau jadi ayah yang baik. Saya minta maaf dengan dia, sayang dengan Lepi. Lepi, mama mau minta maaf dan menjadi ibu yang baik dan tidak membedakan Lepi dengan adiknya dan mengasihi Lepi. Ada banyak perubahan, Lepi semakin dengan bapaknya akrab. Dia libur panjang ke bawah Singkawang bersama-sama menikmati saya pekerjaan apapun dia bantu dengan saya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Pengampunan yang dilakukan Lepi membuat keluarga mereka semakin diberkati hingga saat ini. Saya sangat bersuka cita karena papa mama sayang saya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Superbook. Mama, papa, kakak-kakak, dan adik-adik semua, ayo jadi berkat bersama Superbook untuk layani jutaan anak di Indonesia. Bulan ini ada yang spesial loh. Dengan berdonasi mendukung program pemuritan anak Superbook, kalian akan mendapatkan kaos keren ini. Wow, jangan sampai kehabisan ya. Ayo berani bergerak bersama Superbook. Hubungi kami sekarang. Wow, keren banget. Kasih tepuk tangan dong buat adik Superbook kita yang luar biasa. Ini dia sangat tetap memberkati ya Kak. setia berdoa walaupun dalam ketakutan. Betul. Dan Tuhan menjawab doanya. Gimana kan Anda? Keren Karena nggak? jadi ingat sama Iya. super kebenaran kita hari ini deh Kak. Wow, coba dong kasih bocoran sama adik-adik semua yang ada di rumah. Kasih bocoran, kita langsung aja ya. Ya, semuanya kita mau sama-sama Berdiri. Kita mau super kebenaran. Kita mau sama-sama super kebenaran. Semuanya siap? Siap. 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan selalu setia menjawab doaku. Oke, Tuhan selalu setia menjawab doaku. Betul. Oke. Iya. Ya, semuanya kita sama-sama super kebenaran. Semuanya udah siap? Siap, Kak. Siap. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Super kebenaran. Tuhan
selalu setia menjawab doaku. Oke. Wow. Dan hari ini juga kita punya super ayat juga yang tadi awal kita sudah baca, tapi tidak ada masalah kalau kita baca lagi. Betul dong, of Oke. course. Ambil Alkitab. Alkitab dulu. Masih ingat nggak adik-adik? Tadi super ayatnya dari mana coba? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Aku masih ingat Kak. Aku ingat dari apa coba? Filipi 4 ayat 6. Wow, kasih tepuk tangan buat Kananda. Betul sekali Kananda. Yuk kita baca sama-sama yuk. Semuanya udah dapat Filipi 4 ayat 6? Udah Kak. Oke. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Perlahan-lahan saja. Siap? 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Wow. Jadi kita harus tahu harus mengucap syukur sama Tuhan. Betul. Iya. Mau satu kali lagi? Boleh. Oke, yuk sama-sama lagi ya. Adik-adik Anda di rumah suaranya kenceng banget. Oke. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, adik-adik yang ada di rumah selalu dihafal super ayat ini. Betul. Ya kan, supaya setiap hari kita ingat, oh iya, apapun yang kita hadapi kita selalu mengucap syukur dan jangan lupa berdoa. Oh, mantap. Oke, Kananda, ada informasi yang penting sekali hari ini. Apa tuh? Tahu nggak sih Kananda, kisah Elia, ya Nabi Elia ini walaupun dia lahir di tahun 800-an sebelum Tuhan Yesus lahir, tapi dia juga ada loh di zaman Tuhan Yesus. Penasaran nggak? Gimana ceritanya? Kok bisa sih? Nggak? Penasaran Bisa dong. Nah, Kananda dan semua adik-adik yang ada di rumah, KHP akan kasih satu video yang membahas hubungan antara kisah Elia dan juga Tuhan Yesus. Wow. Langsung aja kita saksikan video berikut ini. Hai, ini Gizmo. Meskipun Elia hidup 800 tahun sebelum Yesus lahir, dia membawa kita kepada Yesus dengan banyak cara. Suatu ketika, Yesus mengajak 3 muridnya untuk naik ke bukit untuk berdoa. Ketika mereka di sana, Yesus mengalami perubahan rupa. Ini artinya dia menunjukkan dirinya yang sebenarnya, memancarkan kemuliaan Allah. Wajahnya bersinar seperti matahari dan pakaiannya seputih cahaya. Elia dan Musa yang hidup 1 abad sebelumnya muncul dan berbicara kepada Tuhan Yesus. Lalu ada suara dari langit berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Elia juga mengantarkan kita pada Yesus melalui Yohanes Pembaptis. Nabi Maleaki bernubuat kalau Elia akan kembali sebelum kedatangan Mesias. Katanya, "Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu." Ketika murid-murid bertanya tentang nubuatan ini, Tuhan Yesus menjelaskan kalau Yohanes Pembaptis mewakili Elia. Sebelum Yohanes Pembaptis lahir, malaikat mendatangi ayahnya dan mengatakan, "Ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia dan menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Yohanes dan Elia memiliki banyak kesamaan, punya cara berpakaian yang sama, juga mereka berkhotbah di padang gurun. Kedua-duanya menyerukan agar orang-orang bertobat. Jika Allah adalah Tuhan, sembahlah Dia. Tapi jika Baal adalah Tuhan, sembah Dia. Karena kerajaan surga sudah dekat. Keduanya juga berani untuk menghadapi raja, meskipun itu mengancam nyawanya. Dan jika kalian menemukan nabi-nabinya Allah pun, pergi ke penjara dan penggal kepala Yohanes. Ketika Yesus berkata pada murid-murid kalau Yohanes adalah Elia, dia berkata, "Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Yesus sudah menubuatkan kematiannya di kayu salib.
Mujizat yang Elia tunjukkan adalah cerminan dari mujizat yang Yesus lakukan ratusan tahun setelahnya. Elia membuat hujan berhenti. Sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk menghentikan badai. Aku mengardikmu. Ketika Elia bersembunyi dari Ahab, dia di tempat seorang janda dan anaknya. Keluarga itu sangat miskin dan tidak punya cukup makanan. Elia menunjukkan mujizat dan memberi mereka makan selama dia tinggal bersama mereka. Ketika Yesus mengajar 5.000 orang yang tidak punya makanan, dia juga menunjukkan mujizat dan memberi makan mereka semua. Ketika anak dari janda itu meninggal, Elia membangkitkannya. Tuhan Yesus juga membangkitkan anak seorang janda dari kematian. Itu belum semua. Tuhan Yesus datang supaya setiap orang bisa hidup kekal. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus sendiri mati dan bangkit dari kematian supaya orang bisa selamat. Kita hanya perlu percaya padanya. Setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Wow, keren! Ternyata benar ya, Kak Hevi. Iya. Elia itu hadir di bukit ketika Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan. Betul sekali Kananda. Tapi bukan hanya itu. Tetapi kuasa dari Nabi Elia itu sudah dijanjikan di dalam diri Yohanes Pembaptis. Oh begitu, keren nggak? Keren banget. Iya. Tapi ya Kak Hevi, kalau aku pelajari lagi dan lagi tentang Alkitab itu pasti aja ada hubungannya antara tokoh-tokoh di Alkitab dengan Tuhan Yesus. Betul sekali Kananda. Dan Kak Happy juga banyak belajar kisah-kisah Alkitab melalui Superbook Indonesia juga. Wah, aku mau nggak juga? Mau. Belajar Alkitab. Oke, tenang Kananda dan adik-adik semua yang ada di rumah dan semuanya boleh belajar kisah-kisah Alkitab di dalam Superbook Indonesia. Caranya adalah bisa klik link yang ada di bawah sini atau di deskripsi. Yeay! Ya, pokoknya banyak belajar deh tentang Alkitab di Superbook Indonesia. Oke, Kak Nanda. Sekarang kita mau prakarya. Apa yang harus kita lakukan hari ini untuk prakarya? Hari ini kita akan membuat namanya toples doa. Toples doa. Biasa toples itu isinya kue. Iya, ya kan, sekarang kita isinya dengan orang-orang yang mau kita doakan. Wow, keren banget. Jadi bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kertas karton. Ada gunting juga. Guntiang, terus ada sticky notes. Dan ada juga lem. Ada lem dan juga double tape. Dan yang paling spidol nori. Dan yang paling utamanya adalah toples of course. Karena hari ini namanya toples doa. Nah, caranya itu gampang banget adik-adik. Ajarin dong Kak Nanda. Gimana caranya? Pertamanya kita dari ini aja ya. Yeah. Jadi kita pakai sticky notes. Kalau adik-adik nggak punya sticky notes, kalian bisa pakai kertas biasa juga. Buku yang biasa buat pakai nulis gitu. Ini ya. kita buka, ternyata belum dibuka adik-adik sebentar ya. Dan Kak Happy mau gunting ini bisa? Boleh. Berarti Kak Happy gunting apa ini namanya? Karton ya. Lumayan keras. Nah, nanti di kertas-kertas kecil ini kan jadi ada dua bentuk kertas nih. Yang satu kecil, yang satu besar. Nah, yang kecil ini kita akan tulis dengan nama-nama orang yang mau kita doakan. Misalnya kalian mau doakan papa, mama, teman kalian boleh disebutin satu-satu namanya. Misalnya ada Heavy, ada Vincent, ada Cardo, ada Tito, ada Jerry, ada Steven. Kalian bisa sebutin semuanya, tulisin di sini nama-namanya. Misalnya nih, Kananda mau doain papa. Kalau udah, kalian boleh lepas. Terus kalau sudah digulung. Ada Nih, juga kakak. Papa. Nah, kalau sudah kita masukkan ke dalam toples. Kakak. Gulung lagi. Siapa lagi? Misalnya Heavy. Masuk lagi. Dua lagi lah ya, Kak. Dua lagi ya. Ini sepupu. Boleh. Boleh ya. Tito. Tito. Karena ada punya teman namanya Tito, adik-adik. Iya. Baik banget. Suka beliin makanan. Wow.
Adik-adik yang di rumah mau dong Kak Tito dibeliin makanan gitu loh. Nah. Biarinlah. Ya, selesai. Nah, oke. Karena sudah penuh kita tutup. Selanjutnya. Nah, selanjutnya supaya tahu ini adalah toples doa. Jadi kita kasih judul toples doa. Aku mau warna pink. Pink. Toples doa. Terus kalau sudah adik-adik bisa hias tulisannya. Kak Hefi boleh menghias. Hias di sini? Iya betul, biar bagus. Aku mau mewarnai hiasannya. Menghias, oke. Kalian mau ya. kasih gambar-gambar apa boleh adik-adik. Hefi coba menghias. Kalian mau kasih foto kalian juga boleh. Pokoknya yang lucu-lucu aja, yang kalian suka. Kalian mau gambarin stiker, mau tempelin stiker atau apalah kesukaan kalian. Dan jangan sampai lupa ya, kan ini challenge buat adik-adik yang ada di rumah. Jadi kalau udah bikin hari ini berarti besok ada tanggung jawab untuk berdoa. Jadi jangan hanya dibuat, tapi tidak dikerjakan. Betul. Nanti habis ini kan Anda akan jelaskan challenge-nya. Nah buat papa mama yang ada di rumah atau kakak-kakak juga bisa tuh diperhatikan adik-adik semua yang ada supaya mereka tetap melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka untuk berdoa setiap hari sesuai dengan toples doa hari ini ya. Betul. Iya. Ini sudah kan Anda? Oke, sebentar ya sedikit lagi. Tapi nggak secantik yang kan Anda buat biasanya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nah, kalau udah kita bisa tempel di bagian depannya toples doa. Nah, saya siapin double tip. Ntar ya adik-adik yang kan Anda sama Kak Hefi udah mau jadi. Ih cantik sekali. Wow jadi kayak terbang gitu ya. Jadi deh toples doanya. Nah doa. tadi yang kata Kak Hefi ada challenge, ada tantangan itu apa sih Kak? Jadi kan kita udah buat nih toples doa. Isinya adalah nama-nama orang yang kita kenal, orang yang kita sayang. Betul. Nah jadi tantangannya adalah setiap hari mulai dari hari ini atau boleh dari besok. Kalian pagi-pagi atau malam sebelum tidur. Boleh ambil satu nama di sini. Misalnya keluar namanya adalah Hefi. Berarti malam ini atau paginya kita bisa berdoa untuk Kak Hefi. Misalnya gitu. Kak Hefi lagi ada butuh sesuatu atau lagi sedih atau lagi dalam masalah, adik-adik bisa doakan gitu. Nah setiap hari tugas kalian adalah mendoakan orang-orang yang ada di dalam sini satu-satu begitu. Keren. Ini tantangan buat adik-adik yang ada di rumah supaya setiap hari kita bisa belajar untuk tetap terus berdoa ya. Betul, bukan hanya berdoa untuk diri kita tapi juga mendoakan orang lain. Jadi apapun yang menjadi masalah kita tetap setia untuk berdoa sama Tuhan. Yeay! Semangat! Wow! Gak kerasa ya Kak Hefi, kita udah mau mengakhiri ibadah hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, Kananda, Kak Hefi dan segenap tim Superbook Indonesia, kami mau berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada papa, mama, dan kakak-kakak semua yang mau terus mendukung pemuritan anak di Indonesia melalui Superbook Indonesia. Dan kami juga mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak semua untuk ikut memuridkan anak di Indonesia. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini. Bukan sebelah sini, sebelah sini. Dan untuk papa, mama, dan kakak-kakak juga yang mau tahu lebih lanjut tentang pelayanan di Superbook Indonesia dan juga Cahaya Bagi Negeri, papa, mama, dan kakak-kakak bisa klik link yang ada di sini. Ada di bawah sini. Dan Kak Hefi dan Kanana juga mengajak semua adik-adik yang belum subscribe YouTube Superbook Indonesia langsung di-subscribe. Ya, betul. Supaya setiap informasi yang masuk adik-adik bisa tahu. Iya kan Kananda? Dan juga jangan lupa follow Facebook Superbook Indonesia. Betul. Ayo ngajak adik-adik semua ya, atau ajak teman-teman semua. Sepertinya semuanya udah kita kasih tahu, udah kita umumkan, kita harus akhiri
ibadah kita pada hari ini. Tapi jangan takut karena minggu depan kita ketemu lagi dengan kakak-kakak Superbook yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Yeay. Yuk sama-sama kita berdiri, kita lipat tangan dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau ibadah kami sudah selesai, kami diberkati dengan firman Tuhan, tidak menjadi kami khawatir lagi, tapi kami percaya saat kami berdoa, saat kami baca firman Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan buat kami semua yang ada. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami, berkati papa, mama, kakak-kakak semua yang ada, biar setiap hari kami menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah atas setiap kehidupan kami. Bersyukur dan kami akhiri ibadah kami pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Sampai jumpa. Dadah. Bless.